Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, belum kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu sallallahu salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة إلى صفحات في علوم القرآن ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hal yajuzul ijtihadu fil qira'at. Itu. Hal yajuzu. Emang boleh. Ya kan gitu ya. Ya kan kalau dimaknai sekarang kan gitu sama ya. Hal yajuzu emang boleh opo al-ijtihadu. Opo al-ijtihadu ijtihad. Apakah boleh ijtihad fil qiraat dalam hal qiraat? Ini nggak usah dijawab, boleh. Rugi dong. Saya ke usum. Cik usum ya? Masih anu. Iya, sama yang ngono biasa. Yaqulu ba'dun nas, yaqulu berpendapat sapa ba'dun nas sebagian ulama. Anas di situ walaupun lafadznya umum tapi maksudnya itu ya ulama. Karena siapa yang jadi rujukan kalau kemudian anas itu difahami umum, semua boleh berkomentar kan enggak sinkron nanti. Ya. Tapi di sini kenapa kok disebut nas? Rupanya ini gini. Memang dalam beberapa konteks itu an-nas itu merujuk pada ulama. Cuman, sebentar, saya revisi sedikit. Kalau dalam konteks ini, kenapa disebut ba'dun nas? Ini berarti memahami, ini berarti penulis mengungkap bahwa banyak orang-orang yang tidak paham lalu berpendapat tanpa landasan keilmuan. Walaupun orang tersebut melabeli dirinya sebagai ulama, tapi sakjane durung gitu loh. Kenapa? Karena yang paling kuat itu tidak boleh ijtihad dalam hal qiraat. Tapi di sini ternyata ada yang berpendapat yaqulu ba'dun nas, apa pendapatnya? Ya juzul ijtihadu fil qiraat. Ngono loh. Bisa difahami ya runtutannya? Makanya disebut anas. Jadi memahami bahasa Arab itu sama kayak yang di juz 4 itu kalau sampai lihat umpama ini contoh ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Nah ini kan alladzina qala lahumun nas innan nasa. Jadi ada dua nas yang disebut. Tapi ini nas di situ, nas yang pertama ini tidak bisa kemudian difahami manusia banyak secara umum itu enggak. Ternyata konteks tidak berbicara seperti itu. Memahami Al-Qur'an itu dibutuhkan banyak perangkat. Ada perangkat-perangkat piranti yang harus kita fahami. Nah, kembali ke sini tadi. Yaqulu ba'dun nas, sebagian orang-orang berpendapat ya juzu wenang atau boleh opo al ijtihadu ijtihad fil qiraat. Wala alla mustadallahum. Boleh jadi yang dijadikan dalil oleh mereka. Jadi mereka itu berpegang atau menjadikan dalil
boleh jadi yang dijadikan dalil oleh mereka fidzalika dalam hal tersebut. Sehingga muncul pendapat mengatakan boleh ijtihad dalam hal kiroat. Iku fahmuhum, pemahaman mereka, al-khati'u yang kurang tepat atau yang salah, li ahaditsa hadisi li ahadithi nuzulil Qur'anil Karim, karena dia diidhofahkan. Jadi pemahaman mereka yang tidak tepat atau yang keliru terhadap hadis-hadis tentang turunnya Al-Qur'an bil ahrufis sab'ati, kelawan pitu piro-piro, kelawan piro-piro huruf kang pitu, artinya kelawan al-ahruf as-sab'ah. Haitsu ya'tabiruna, sekiranya menganggap sapa mereka zalika ing hal tersebut iznan sebagai izin, sebagai kewenangan, sebagai kebolehan minallah dari Allah Azza wa Jalla wa rasulihi dan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi qiraatil Qur'anil Karimi, kelawan qiraat atau membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jadi mereka menganggap ketika seperti yang dulu kita bahas ya, unzil al-Qur'an wa ala sab'ati ahrufin gitu ya. Termasuk ada yang matan lagi faqra'u ma tayassara min. Itu koyok-koyok itu dianggap sebagai legalis apa ya istilahnya. Allah memberikan izin melegalkan bahwa boleh membaca terserah yang paling mudah, faqra'u ma tayassara min. Jadi koyok-koyok malih bisa berijtihad, pokoknya sing gampang. Karena sab'ati ahruf itu ada yang memahami, dulu sudah pernah kita bahas, yaitu terkait dengan lahajat yang beredar di kalangan bangsa Arab ketika itu. Nah ini, likullin. Nah ini lanjutannya ini. Pendapat mereka itu, mereka menganggap bahwa itu adalah izin dari Allah dan Rasulullah, ya, membaca Al-Quran itu, masing-masing kabilah itu likullin. Likullin itu boleh bagi setiap-tiap kabilah di bangsa Arab, setiap mereka ala lughatihi, sesuai dengan lughah mereka. Walah jatihi, dan lahjah mereka, lahjahnya kul tadi. Kul itu ya artinya kullihim, kulli qabilatin fil Arab. Walah jatihi, dan lahjahnya kul, kaifa masya'a, bagaimanapun atau terserah apapun sekehendak mereka. Kaifa masya'a. Walau lam takun senajan ora ono, walaupun tidak termasuk opo al qiraatu qiraat iku ma'thuratan, ma'thurah, diriwayatkan. Namanya riwayat itu ya dari generasi atasnya dari atasnya lagi. Jadi kalau tidak ada sandaran qiraat yang ma'thurah, itu pun mereka boleh likullin ala lughatihi wa lahjatihi kaifa ma syaa. Ini menurut ba'dun nas yang ternyata setelah dikoreksi ini berangkatnya dari pemahaman mereka yang keliru terhadap hadis tentang nuzulul Quran bil ahrufis sab'ah. Mereka mengira itu kan memang izin dari Allah untuk membaca yang termudah sesuai lahjah mereka. Ada yang lebih fatal lagi sebenarnya.
Ada orang ngajarkan ngaji, lalu yang diajar itu orang daerah Madiun, Nganjuk, umpama lo ya. Dulu masih sering, kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah relatif jarang. Ngalamin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Terus habis itu berpegang pada hadis faqra'u ma tayassara min. Wis pokoke iso ngono ya siku gak apa-apa. Wong maklum ae wong Nganjuk duduk wong Arab. Lho, ya kok dhisik. Jadi gini, Rek. Saya melihat itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ini secara zahir, ini yang harus kita pegangi. Baru nanti urusan yang batin. Yang penting secara zahir itu harus betul-betul ada usaha yang serius. Kecuali kalau konteksnya itu pun kalau Quran sebenarnya enggak ada apa istilahnya, enggak kena dinyang apa istilahnya. Enggak ada toleransi, kecuali orang yang sudah belajar kok lisannya susah, itulah yang masuk dalam cakupan hadis walladzi yatata'ta wa huwa alaihi syaqun falahu ajron. Itu yang kondisinya memang berat tapi sudah belajar. Lah kemudian baru belajar sedikit terus gak apa-apa ngalamin terus no. Yang penting sampean gelem ngaji. Lu yang kok dhisik, tetap harus diingatkan. Enggak boleh kemudian berpegang pada oh ini yasiru walatu asiru. Itu memang iya, tetapi yasiru walatu asiru itu permudah itu ojo dimeden-medeni gini loh. Sampean tetap harus belajar. Insya Allah oleh ganjaran. Bukan begini. Kamu ngajinya begitu sudah mulai sekarang enggak usah ngaji daripada masuk neraka. Lah itu meden-medeni. Tetap didorong, disupport untuk belajar, untuk terus latihan, kan begitu. Sampai betul-betul ada hasilnya. Nek terpaksa Kak Iso, ya sudah itu berarti falahu ajron. Dia dapat 2 pahala tadi itu. Jadi jangan sampai kita salah memahami makna itu. Sama kayak begini, hadis motivasi. Orang kalau mau menghafal Al-Quran, itu yang dibaca itu hadis-hadis yang memotivasi. Nanti akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ojo ono arek kate ngapalno langsung didudui kamu ngapalkan Quran kalau lupa ancamannya lihat dalam surat Toha itu. Begitu. Akhirnya dia sudah mikir duluan. Wah. Tapi nek wis mari wis hatam, sampaikan itu. Tapi tetap dalam Islam itu kan begini. Itu yang kena itu adalah yang betul-betul mengabaikan wis gak gelem ngereken sama sekali. Tapi selama kita masih ada usaha untuk deres, maka jauh lebih baik orang yang pernah mengisi rongganya itu dengan ayat-ayat Al-Quran daripada yang tidak pernah sama sekali. Gitu. Bisa difahami? Sing gak oleh sing betul-betul kena ancaman itu kan dia sudah dapat itu, tapi kemudian sudah dilupakan sama sekali. Wa kadzalikal yauma tunsa. Kan begitu. Nanti dilupakan. Apa ayatnya? Di surah Dewi itu, fata'alallahul malikul haq. Bawahnya apa itu? Bulat ini, bulat ini. Gimana Ustazah Dini? Nisar Dewi itulah akhir 16. Nah ini. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini termasuk a'rada itu bisa luas. A'rada itu kan berpaling dari peringatanku. Berpaling itu levelnya macam-macam. Ada yang betul-betul melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ada yang menafsirkan termasuk orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian dia malah berpaling. Nah ini nanti qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sementing awake dhewe pokoknya terus berusaha untuk deres, untuk ngaji kan begitu. Tapi kalau orang baru mau menghafal itu jangan ditakut-takuti dulu. Ya. Harus dimotivasi. Karena kan sesuatu itu kalau yang sudah jelas baiknya dengan yang masih ragu, maka yang didahulukan kan yang yakin itu. Ya kan?
Artinya begini, menghafal Quran itu secara dalil nakli banyak dalilnya, fadhailnya itu banyak sekali. Maka berarti kebaikan itu sifatnya pasti. Paham? Kalau orang lupa bulet itu kan belum terjadi. Ya. Kalau gak ngapal 12 ya mesti gak bulet, jadi gak ngapal no. Apa yang mau bulet kan begitu. Terus kemudian nanti takut bulet, kan bulet itu belum terjadi, berarti kan sifatnya belum yakin, maka kalau ada yang demikian maka yakin yang didahulukan. Ini kok diisi. Gitu. Paham ya? Ya, maksudnya paham ya. Oh, penting pokoknya semangat ya. Di kumang walidzalika dan karena itu dan karena mengkono hal tersebut. Jadi karena ada pemahaman yang salah terhadap hadis tadi sehingga muncul pendapat yang mengatakan boleh berijtihad dalam wilayah qiraat. Akhirnya muncul lagi pendapat yang lain, ada yang membolehkan ajaza sopo al ba'du ay ba'dun nas. Membolehkan apa? Al qiraata bil qiyasil maqbuli, yaitu ing qiraat ay qiraat al Quran bil qiyas dengan qiyas analogi al maqbul yang bisa diterima. Padahal menurut pendapat yang paling kuat, tidak ada ijtihad, tidak ada qiyas. Karena qiyas itu nanti wilayahnya ijtihad. Walaupun syarat-syarat qiyas itu sudah terpenuhi, tapi ini tidak bisa. Wahua utawi al-qiyas al-makbul. Qiyas yang makbul. Iku hamlu malam yurwa. Hamlu ma, membebankan sesuatu. Sesuatu itu terkait dengan kiroat. Lam yurwa yang tidak diriwayatkan opoma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alama, jadi membebankan atau menyandarkan kiroat yang tidak diriwayatkan dari Nabi, lalu disandarkan kemana? Dikiaskan, disandarkan kepada alama ing atase sesuatu ruwiyah yang diriwayatkan opoma anhu saking Nabi. Fi jawazil qiraati bihi, dalam hal kebolehan membaca dengannya. Li'illatin, karena illat alasan. Li'illatin karena illat li'illatin karena illat mustarikatin yang sama, yang bersekutu, artinya sama illatnya. Bainal harfa ini di antara dua harf. Tusawwiru yang bisa membenarkan opo illat. Tusawwiru yang bisa membenarkan opo illat dzalika ing hal tersebut, ing kias tadi itu. Wadzalika utawi hal tersebut iku nahwu qiraati, seperti contoh bacaan wa halalna badalun wa wada'na. Fi qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa wada'na anka wizrak, dibaca wa halalna anka wizrak. Ini tidak masuk qiraah yang mutawatirah, jelas enggak ini. Ini kan mengkiaskan tadi itu. Atau yang kedua, au hamlu. Ini spasinya kok kayaknya nggak pas ini ya. Ma-nya itu punya sampean ada spasinya nggak antara ma dengan, mestinya itu hamluma itu kayak tadi yang pertama tadi itu spasinya baru
lahu wajhun dhaifun. Kalau gini spasinya begini bisa salah baca ini. Hamlu malihi, membawa hartanya. Nggak nyambung nanti dengan konteks pembahasannya. Kan tadi yang pertama, contohnya yang pertama tadi, ketika ada sebagian yang membolehkan qiraat itu dengan kias, lalu seperti ketika menyandarkan atau membebankan sesuatu yang tidak diriwayatkan dari Nabi, lalu dikiaskan, disandarkan di situ. Ya, yang kedua, auhamluma, atau membebankan sesuatu terkait dengan qiraat tadi. Lahu kang ikut kedue ma. Wajhun utawi wajah dhaifun yang lemah. Alama ing atasi sesuatu lahu kang iku kedue ma yang kedua ini wajhun utawi wajah qawiyun yang kuat. Ka ilharil mimil maqlubati. Seperti jelasnya huruf mim yang dibalik. Minan nunis sakinati dari nun yang mati. Awit tanwin atau tanwin. Di dalam bab ahkamun nun as-sakinah wa tanwin itu kan ada bacaan namanya iklab. Iklab itu nun mati ketemu ba. Hurufnya cuma satu kan iklab. Nah ini maksudnya memperjelas mim ini adalah wajahun yang do'if yang kemudian disandarkan orang membaca itu seperti itu. Gini. Ya penjelasan ini. Antara mim mati bertemu ba. Kalau mim mati bertemu ba bacaan apa? Mim mati yang asli mim mati. Ikhfa syafawi. Kalau nun mati atau tanwin bertemu ba bacaan iklab. Iklab itu memang maknanya membalik. Tapi di sini yang dimaksud itu bukan kemudian mimnya itu sangat jelas. Contohnya apa? Mim ba'di. Orang kan banyak membaca mim ba'di. Koyok-koyok itu nunnya itu sudah diganti menjadi mim yang jelas. Malah koyok-koyok itu aslinya mim sukun. Padahal itu aslinya nun. Makanya di sini penjelasannya iklab itu ada ma'abaqa'il ikhfa wal gunnah. Ya. Ikhfa-nya itu apa? Berarti, sampai sudah tahu kan tingkatan ikhfa itu? Apa? Silakan yang mau menjawab. Sampai kalau baca ikhfa itu loh, ikhfa hakiki itu loh, yang nun mati bertemu dengan salah satu dari 15 huruf itu. Tingkatan ikhfa itu apa? Akrab, ausat, aba'at. Akrab bisa dinamai apa selain nama akrab? Apa? Kalau akrab itu apa artinya, Rek? Dekat. Dekat kemana? Kan akrab itu lebih dekat atau paling dekat. Paling dekat kemana? Ke hatimu. Ke kerongkongan. Kenapa melok-melok kerongkongan nih? Dekat ke idhar lah. Yang akrab itu punya nama apa selain ikhfa akrab? Nama lainnya apa? Ikhfa apa? Apa? Yang akrab itulah yang punya nama apa? A'la. Yang adna itu justru yang kan ausat sama abad lah. Yang abad itu adna. Apa bedanya? Kok dia disebut a'la kenapa? Wes gini. Hurufnya apa wes? Hurufnya apa? Ta, dal, to. Telu kan? Wes. Coba praktek ya. Sopo dhisik iki? Kalau ditanya sopo dhisik mesti sampai langsung nuduh yang jenengan aja duluan. Wah, enak aku. Sajane sampeyan wis lunas kabeh ini di taklim sudah beres ini.
Nah, dimulai dari sini. Monggo Ustazah. Dijelaskan. Lo kan di balik lor ini. Monggo, monggo. Nggih. Karena yang ada tehnya cuma di sini. Nggih, matur nuwun, saya sudah dimanggakan. Monggo, monggo. Saya mau memanggakan kok. Kalau teh ya. Ngene lho, Rek. Betul kalau tadi ada yang menjawab akrob itu, kalau akrob itu berarti tinjauannya itu urutannya. Kan urutannya itu kalau bicara nun mati dan tanwin. Itu idhar, ikhfa, ya kan? Iqlab, idgham. Idgham itu yang paling jauh dari idhar. Ya. Terus yang ikhfa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya akrob. Akrob itu akrob kemana? Akrobu lebih dekat kepada idhar. Kalau tengah-tengah, ya dia tengah-tengah di antara akrob dan abad. Ini juga jaraknya masih kehalang dengan akrob. Kalau yang abad dia paling jauh dari idhar. Kan samar itu lawannya jelas. Kalau kita bicara soal makna secara lughah. Hurufnya yang akrob itu ada 3, ta, dal, dan to. Ta, dal, dan to itu disebut dengan ikhfa a'la. Sampai buka di bukunya, tajwidnya Romo Kiai Basori Alwi. Itu ada penjelasan di sana. Disebut a'la karena penjelasannya begini. Kadar ikhfa'nya lebih banyak dibanding kadar gunnahnya. Jadi dalam ikhfa itu mengandung gunnah. Gunnahnya dapat dari mana? Dari nun mati dan tanwin tadi. Karena nun mati dan tanwin itu kan ada gunnahnya, khaisyum. Lanjut. Kenapa kok disebut a'la? Yang ikhfa'nya lebih banyak dibanding gunnahnya. Tapi kalau yang ausat, gunnah dan ikhfa'nya sama. Kalau yang satu lagi namanya adalah adna, itu ikhfa'nya lebih sedikit dibanding gunnahnya. Berarti gunnahnya lebih dominan. Makanya namanya adna. Adna dari sisi apa? Ikhfa'nya. Namanya saja jenis-jenis ikhfa. Sekarang kita praktekkan. Ya apa cara niteni kalau ikhfa'nya itu kategori a'la. Ikhfa'nya lebih banyak dibanding gunnahnya. Hurufnya 3. Ta, dal, dan to. Gunnah itu khaisyum. Khaisyum itu berarti udara melewati janur hidung. Kalau murni gunnah, murni, sampean tutup irung sampean, mesti gak muni huruf itu. Innallaha, tutup penirungnya. Macet. Pasti udara akan lari ke sini. Tapi dia tidak lari, rupanya jalan kaki. Inna, kan begitu. Lah ono wong muni inna, irunge ditutup jek iso muni inna. Itu berarti justru tidak sempurna makhorijnya, makhrajnya. Jadi sama nek mulang, duwe murid, sampean cek, gunae wis tepak ta durung, cekelen irunge, pitesen sing nemen. Kalau dia masih bisa bunyi, berarti durung nemen. Kalau dia sudah tidak bunyi, lalu tangannya yang bergerak, berarti itu sudah benar. Ditutup irungnya gak sambaan. Nah, sekarang kita lihat ikhfa ini. Dal, ta, dan to, itu kalau ditutup hidung kita, dia masih tetap bisa walaupun ada tertahannya. Tajri min tahtihal anhar, tetap. Nek sampean kejeron ikhfae, keliru. Tajri min, gak muni. Padahal tak itu bukan ikhfa yang adna, tapi ini a'la. Ikhfa'nya lebih dominan dibanding gunnahnya. Saiki kuwake arek gak paham ikhfa, dipadakno kabeh. Padahal kadarnya beda di dalamnya itu, gitu loh. Itu ada kadar ikhfa dan gunnah. Lah ausat ya tengah-tengah. Bandingkan dengan adna. Adna itu ikhfa'nya lebih sedikit dibanding gunnahnya. Huruf mek loro, qaf sama kaf. Itu mesti harus dalam. Min qabl, minkum, min lho wis macet pisan. Min ya iso. Karena kadar gunnahnya lebih banyak dibanding ikhfa'nya. Ikhfa'nya lebih sedikit. Bisa dipahami? Beda dengan tadi. Tajri min tahtihal min tahtihal. Itu jek rotok agak panjang gitu loh. Tidak langsung ketutup blek itu tidak langsung. Karena kadar ikhfa. Nah sekarang kita ke iqlab.
Iklab itu di dalam penjelasannya itu ada ma'abaqa'il ikhfa'i wal gunnah. Berarti ada gunnahnya, ada baqa'il ikhfa. Ikhfa'nya tetap ada, walaupun kadarnya tidak banyak. Kalau sampai membalik secara mutlak, nun itu menjadi mim, mim ba'di itu dominan, gunnahnya, ikhfa'nya hilang. Yo, coba ya. Mim, lewis macet. Makanya disitulah kemudian muncul cara membaca iklab itu dengan furja. Furja itu dibuka sedikit baru dimingkemkan. Min ba'di, min ba'di ngono. Itu beda dengan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi langsung mingkem. Kenapa? Karena memang aslinya mim sukun. Mim sukun itu syafatain. Gitu loh. Beda dengan nun sukun atau tanwin. Nah ini yang dicontohkan ini. Ketika mim itu diidharkan. Artinya diidharkan itu mimnya langsung dibalik secara jelas. Tadi itu. Sehingga kan sampai dominannya menjadi gunnah. Ikhfa'nya tidak muncul. Padahal iklab itu tetap ma'abaqa'il ikhfa' wal gunnah. Inilah yang kemudian jadi masalah. Kemudian iklab itu disamakan dengan ikhfa' syafawi. Ya walaupun indebatable. Tapi ada yang kemudian tetap tidak menggunakan seperti itu. Cuman ini para ulama termasuk yang diterapkan di per-MTQ-an, itu penjurian itu sudah menggunakan iklab itu yang ada furjahnya, yang tidak langsung mingkem total. Tapi ada proses gitu loh. Min ba'di, bukan mim ba'di. Beda ya. Min ba'di ma tabayyana lahum. Begitu. Beda dengan mim ba'di. Kalau mim, sampai tutup, hilang guys. Karena ikhfa'nya tidak ada di situ. Itu namanya ma'abaqa'il ikhfa' wal gunnah. Lalu yang berikutnya termasuk wa tarqiqir ra'is sakinah. Pegel rek bengok-bengok ini ya. Jari sampean saya juga duduk maknane yo pegel, meneng tok gak tau dikongkon maca. Pengin baca ya, biar enggak ngantuk ya. Wa tarqiqir ra dan mentarkikkan ra as-sakinah yang sukun. Qablal kasrati wal ya'i. Sebelum kasroh dan ya. Jadi ro'e dhisik marine kono kasroh. Ini kadang-kadang ada orang yang kemudian terpengaruh disandarkan, dikiaskan. Padahal itu kan lemah. Padahal yang kalau ro' sukun yang didahului oleh harokat yang kasroh, itulah yang tarkik. Tapi kadang-kadang melok-melok. Wong ro'e ku sukun padahal sebelumnya itu fathah. Hanya setelahnya yang kasroh, kok kemudian dibaca tarkik. Nah ini masalah. Kecuali kalau kasusnya umpama ketemu huruf isti'la, yang huruf isti'la itu berharokat kasroh, kan bisa dua wajah. Ya kan, zawatul wajhain, bisa firqin, firqin. Firqin. Kalau itu kasroh ya sebelumnya ya. Coba yang sebelumnya fathah apa contohnya? Kalau itu dilihat dari sebelumnya, maka dia tipis mestinya. Cuman karena ketemu isti'la, maka dia dibaca tebal. Istilahnya kalau fathah, maka mutlak hanya tebal. Firqoh, kan begitu. Tebal. Wama min syakin, wama min syakin. Dan tidaklah termasuk keraguan. Artinya berarti sesuatu yang yakin. Wama min syakin, wamalan ora min syakin termasuk keraguan fi annal qaul. Yang dalam bahwasannya pendapat bidzalika kelawan galiknya kembali kemana ini ya? Bentar. Annal qaula bidzalika itu kelawan ijtihad. Jadi ijtihad dalam hal qiraat. Kan tadi bicara mengenai hal yajuzul ijtihadu fil qiraat tadi kan? Berarti ini wa ma min syakkin fi annal qaula bidzalika iku mardudun. Nah, begitu. Annal qaula bidzalika iku mardudun. Mardudun tertolak atau ditolak ala qailihi terhadap orang yang berpendapat demikian. Yang menyatakan demikian.
Jadi kalau ada pendapat yang menyatakan kiroat itu mengandung atau boleh berijtihad dalam kiroat, itu tertolak, tidak boleh. Mardud lawannya makbul. Li'annal Qur'ana, lah ini penjelasannya. Li'annal Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an iku la yukhadhu, tidak diambil atau tidak didasarkan bil qiyasi kelawan qiyas awil ijtihadi atau ijtihad fi alfadhihi ing dalam lafat-lafate Al-Qur'an. Jadi Quran itu tidak diambil, tidak didasarkan dengan qiyas ataupun ijtihad terhadap atau dalam lafat-lafatnya Al-Qur'an. Wa mimma dzakarna rupane min aqwalil ulama fima sabaq. Wa mimma lan iku setengah saking sesuatu dzakarna yang telah kami sebutkan. Rupane ma min aqwalil ulama, yaitu termasuk dawuh-dawuhnya ulama, pendapat-pendapatnya ulama. Fima sabaqo kang wis dhisik apa ma, artinya apa yang sudah kami paparkan dulu. Wa min baitil imam Syatibi, dan juga dari bait itu ya bait syair ya, bait kitabnya Imam Syatibi dalam Hirzul Amani wa Wajhut Tahani Asyatibiyah itu. Jangan diartikan wa min baitil imam Syatibi, dan dari rumahnya Imam Asyatibi. Karena lafadz bait itu kan masuk kategori polisemi, ta'addudul makna. Nah, ini. Sehingga bait di situ maknanya adalah bait kitab dalam Syatibi itu kan syair, ada 1000 sekian bait syair itu. Rahimahullah. Kifayatun utawi kecukupan. Mimma tadi khobarnya muqaddam. Kifayatun utawi kecukupan. Artinya yang kami paparkan ini ngambil dari syawahid dari baitnya Imam Syatibi dalam Syatibiyah, pendapat ulama itu sebenarnya cukup. Kifayatun utawi kecukupan, firraddi yang dalam menjawab atau menolak, firraddi dalam hal menolak, ala amthaliha ulail jahalah, terhadap apa? Contoh-contoh orang mereka itu yang jahalah, yang bodoh. Artinya bodoh itu ya tadi karena tidak tahu tentang ilmu sehingga mengatakan ijtihad dalam hal qiraat itu boleh. Padahal yang kami paparkan itu sudah cukup menjadi jawaban untuk menolak pendapatnya mereka gitu loh. Alladzina yang layak suduna, yang tidak bermaksud sopo alladzina min wara'i misli hadhil aqwal, dibalik atau motif contoh pendapat-pendapat seperti ini. Kan pendapat, oh boleh ijtihad dalam qiraat, itu ternyata dibalik pendapat itu, motivasinya itu ternyata untuk apa? Nanti dijelaskan. Fi min wara'i misli hadhil aqwali saqitati asaqitatu, yang hina. Jadi pendapat-pendapat yang nilainya rendah, hina, remeh. Illa hadma asasil Islam. Mereka tidak bermaksud kecuali menghancurkan apa? Asas pondasi Islam, yaitu Al-Qur'an. Jadi tujuannya itu untuk menghancurkan Al-Qur'an mulai dari yang paling dasar. Kalau Al-Qur'an itu sudah dikatakan itu bisa ijtihad, maka nanti arahnya kalau itu kemudian diterima, maka arahnya Quran itu bukan lagi wahyu karena sudah ada campur tangan manusia gitu loh. Maka kalau itu bukan wahyu, maka dipertanyakan, loh kalau dia jadi sumber hukum yang pertama, bagaimana keotentikannya? Karena kalau sudah campur tangan manusia, ini nanti boleh jadi sudah ada unsur-unsur subjektivitas dari manusia gitu loh. Jadi tujuannya itu mengarah ke sana. Illa hadma asasil Islam an ilmin au an jahlin. An ilmin itu maksudnya mereka itu melakukan tuduhan itu dengan niat untuk menghancurkan pondasi Islam itu an ilmin,
baik dalam keadaan sengaja atau mereka dilandasi dengan ilmu au an jahlin atau dilandasi karena ketidaktahuan. Karena orang menuduh itu ada dua hal. Ada yang dilandasi dengan ilmu, tapi ternyata ilmunya itu tidak mendukung dia untuk khasyatullah. Justru malah dipakai untuk mencari keuntungan duniawi. Ada begitu itu. Makanya saya itu kapan itu ketemu orang yang pinter dalam tanda petik ya, bisa nerawang gitu. Kata beliau itu begini, zaman sekarang itu banyak orang yang pintar memberi contoh. Memberi contoh itu cerita, ini contoh yang ini contoh. Tapi sulit untuk mencari orang yang menjadi contoh dari kepribadiannya. Padahal ilmu itu seharusnya menjadikan seseorang itu untuk menjadi contoh. Ini memang berat. Jadi an ilmin au an jahlin. Sampai sini ada pertanyaan? Maghribnya maju ya. Isaknya maju. Tapi kick off-nya enggak maju kan. Tetap nanti 22.30 ya. Insyaallah. Ini yang siapa yang masuk line up pemain inti? Ada? Kiper keliru ngadepe, paling ndek kono ngadepe rono. Kenapa ngadep rono cek deres katanya. Kalau ini sampai halaman apa yang kita pilih, Rek? Atas sendiri, karena Umar bin Khattab. Ya, istiwaca di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana ono sapa Umar bin Khattab. Saya dulu tuh dikasih tahu guru saya, pokoknya ono ibnu atau bintu itu mesti ikut yang diibnui. Oh, ingat saya itu. Sanawiyah kelas 3 waktu itu. Jadi Umar bin Khattab. Kalau ada orang, siapa contohnya? Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Karena ibnu yang kedua kan ikut Umar. Jadi Abdullah ibnu Umar ibnil Khattab. Karena Umar menjadi mudhof ilaih ke yang sebelumnya. Tapi kalau Umar bin Khattab, itu kadang-kadang keliru iku lek iku lho, rek. Sing Bilal traweh itu loh. Oh, kadang-kadang gak karuan Al Khalifatul Awal. Umar bin Khattab. Wah, itu tadi Jawa itu Umar bin Khattab. Tadi Indonesia itu. Ya, kalau Al Khalifatul Awal atau Ula. Tapi yang kuat itu disandarkan atau disifatkan pada bukan lafadznya tapi maknawinya. Khalifah itu di Indonesia khalifah itu lanang. Abu Bakar ya lanang, maka Al-Khalifatul Awal, jadi sifatnya maknawi. Boleh nggak Al-Khalifatul Ula? Boleh. Dilihat lafadznya, cuman yang banyak itu yang kembali ke maknanya. Lalu kemudian Abu Bakrin Siddiq, Umar bin Khattab, Al-Khalifatul Tsani, Umar bin Khattab. Lu akeh sing keliru kadang-kadang sih. Tapi tak delok dudu arek GTA. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rubbama tamurru alaihi al-ayatu. Rubbama tamurru setiap kali lewat. Sering kali ketika lewat alaihi ing atase beliau. Maksudnya itu apa al-ayatu. Jadi ayat yang beliau terima, ayat Al-Qur'an itu. Ini marra'ala. Ya, apa yang terjadi? Jadi beliau ini membaca ayat, ikut disambangi ayat, fi wirdihi, dalam wirid beliau, minal lail, pada sebagian malam, apa yang terjadi? Fayaskutu maghsyian alaih. Maka kemudian beliau terjatuh, pingsan, maghsyian alaih. Itu saking
betul-betul ayat itu merasuk ke dalam jiwanya, beliau pahami sampai ayat itu menjadikan beliau sampai pingsan. Kalau sampean ya menjadikan ayat itu semakin ngantuk, tapi gantinya ke HP ngantuk hilang. Wah, tapi bukan karena apa ya, karena digandoli setan. Lu kan sudah ta'awud, iya, tapi ta'awudnya itu mandigae kadang-kadang balik nang wonge. Bukan salah ta'awudnya, ndak. Itu ada kata-katanya Imam Al-Ghazali itu ya. Saya pernah baca di kitab yang mana itu ya. Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya suatu ketika, ya Imam, ini kami itu sudah minta perlindungan pada Allah dari godaan setan, sudah minta ini. Tapi kenapa kok tetap saya merasa bahwa setan itu kuat sekali menggoda saya? Apa jawab beliau? Beliau mengibaratkan begini, nek uang itu ngusir anjing ya, maka usirlah anjing itu tapi engkau jangan membawa tulang. Nek sampean ngusir anjing tapi jeng nggawa tulang, ya mestinya anjingnya jeng ngikuti sampean, walaupun sudah sampean usir kaya opo. Paham maksudnya? Kan tulang itu kesukaannya anjing. Lah berarti sampean ajak diikuti, ajak digodai, berarti sampean masih membawa sesuatu yang disukai oleh setan. Mungkin ketaatannya yang kurang, kemaksiatannya masih banyak. Ini bukannya sampean loh, mungkin saya juga ya termasuk. Jadi wangel. Ternyata pesannya Al-Ghazali itu beliau membuat satu analogi tapi dalam sekali. Berarti artinya apa? Kita ini meminta perlindungan pada Allah, tapi di sisi lain dengan saat yang bersamaan harus ada usaha untuk, kalau bahasanya tadi berarti untuk apa? Tulang itu jangan sampai bawa. Kan begitu. Berarti ada memperbaiki perilaku kita. Lanjutannya. Hatta yasira yu'adu ayyaman kama yu'adul maridu. Hatta yasira, sehingga dadi sapa Umar. Artinya sampai Umar itu yu'adu ayyaman. Disambangi sampai pirang-pirang dino. Jadi sahabat-sahabatnya sampai jenguk ke beliau itu. Kama yu'adul maridu. Sebagaimana disambangi sapa al-maridu, orang yang sakit. Jadi sampai pingsannya itu bukan karena apa-apa. Karena saking beratnya ketika beliau membaca ayat Al-Quran dalam wiridnya, lalu kemudian merasuk isi Al-Quran itu, beliau merenung, itu sampai menyebabkan beliau jatuh pingsan. Loh, runtutannya kan begitu. Ya sama kayak sekarang ada imam-imam di Haramain, baca surah Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya kan? Idh yatalaqqal mutalaqqiyan, terus sampai wajaat sakratul mauti bil haq. Itu sampai nangis, sesenggukan, itu betul-betul menghayati. Ini kalau sahabat Umar, mungkin ini nangis tapi tidak disebutkan, sampai semaput saking nemen nih. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak dijelaskan di sini ayat apa. Boleh jadi ayat tentang ayat azab. Karena ulama-ulama dulu itu begini, Rek. Oh ya, saking semangat ya. Utai. Waktunya mau habis soalnya. Saya lanjutkan. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, walaupun ayat-ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi itu menjadi renungan bagi diri sendiri. Jangan-jangan kan gitu. Sifat-sifat yang disebutkan Al-Quran, walaupun itu spesifik bagi orang kafir, itu ada pada diri saya. Sehingga itu menjadikan beliau-beliau itu betul-betul baik. Tapi ketika diterapkan ke orang lain, untuk ngajak orang untuk baik, itu dicari yang ringan-ringan dulu. Lah kalau kita ini sekarang kebalik. Nek ngandani wong digolokno sing kewereng, lek gawake dhewe sing rada longgar. Nah itu kadang-kadang begitu. Itu bedanya ulama-ulama dulu, termasuk para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Umar ibnul Khattab punya wirid bacaan Al-Quran, tapi beliau pernah mengalami ketika baca ayat Al-Quran itu kemudian beliau jatuh pingsan karena menghayati isi kandungan Al-Quran itu. Bahkan hanya itu, tidak hanya pingsan langsung sadar, tapi sampai menjadikan beliau itu sakit berhari-hari, disambangi koyok wong
sakit. Jadi bukan karena apa-apa, karena merenung, mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Ada pertanyaan? Ya ada. Wonten. Sampun. Durung takok kok sampun. Ini kebohongan publik namanya. Sampun maksudnya sampun, diakhiri saja. Waktunya mau habis apa gitu ya. Ini multi tafsir. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa min alladhina istafaita min ibadika alladhina uridu kitab birahmatika ya arhamar rahimin. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا فنها واجعله حجة يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.